Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai implementasi terkait substansi dari berakhlak, yaitu ada bagian dari berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kali ini saya akan mulai dari Bang Faris Bu, dari kontak. Itu gimana Pak? Halo semua, saya Faris Safrima. Kalau menurut saya, implementasinya adalah bisa berupa survei kepuasan layanan pertanahan, di mana kita meminta masyarakat untuk mengisi kuesioner digital. Kemudian kita melakukan pengolahan data kepuasan masyarakat tersebut. Dan selanjutnya, kita menyusun laporan hasil survei sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Dan terakhir, kita menampilkan laporan hasil survei secara terbuka kepada masyarakat. Tentu saja hal ini berkaitan dengan topik kita, yaitu berorientasi pelayanan, di mana kita mendengarkan masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Kita juga menganalisis data hasil survei untuk mengetahui langkah perbaikan ke depannya. Ini juga berkaitan dengan akuntabel, di mana kita menampilkan hasil survei secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah tanpa adanya manipulasi. Dan kita juga melaporkan hasil survei, yang mana hasil survei ini dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Mas, menurut aku. Oke, mantap banget nih. Kalau dari Mbak Ruhul gimana? Hai, aku dari Kantor Pidijaya, nama aku Nurul Kudusi. Kalau menurutku sih, melalui kegiatan inventarisasi fisik, arsip seperti surat masuk, surat keluar, dan laporan kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, mengelompokkan arsip sesuai dengan jenis kegiatan dan tahun, agar tertata rapi dan mudah diakses. Pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan melalui sikap ramah dengan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, di mana ini memudahkan pegawai lain menemukan dokumen pertanahan. Kegiatan ini juga mencerminkan nilai akuntabel, di mana karena setiap arsip dikelola dengan cermat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan inventarisasi ini, pengelolaan arsip menjadi tertib, akurat, dan dapat diandalkan. Sekaligus dapat mendukung visi dan misi dari Kementerian atr BPN dalam menghadirkan administrasi pertanahan yang transparan dan profesional. Gitu Mas Faris, menurut aku dari Kantor Pidijaya. Oke, mantap banget nih. Kalau dari Mbak Krista gimana? Halo, aku Triska Andini dari Kantakaro. Kalau dari aku itu adanya kegiatan optimalisasi layanan elektronik seperti aplikasi Santu Tanahku atau aplikasi antrean online. Dengan tahapan kegiatannya ada melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat, kemudian memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam hal penggunaan aplikasi, dan melakukan monitoring efektivitas penerapan aplikasi dalam pelayanan. Kemudian outputnya itu adalah peningkatan layanan cepat, efisien, dan mengurangi antrian panjang. Tentunya kegiatan ini berkaitan dengan nilai berakhlak, di mana dalam sisi berorientasi pelayanan, layanan elektronik ini memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi, mengajukan layanan, dan memantau progres tanpa harus berulang kali datang ke kantor. Sistem antrian online juga memberikan kenyamanan karena waktu tunggu bisa diprediksi dengan baik sehingga masyarakat merasa lebih dihargai dan terlayani dengan adil. Kemudian dari sisi akuntabel, itu di mana setiap proses layanan yang dilakukan tercatat secara digital, mulai dari waktu pengajuan, biaya, hingga status penyelesaian. Hal ini membuat data lebih transparan, mudah ditelusuri, serta meminimalisir peluang manipulasi. Selain itu juga, pimpinan dapat melakukan audit internal secara cepat berdasarkan jejak digital yang tersedia. Begitu, Mas Faris. Oke, mantap banget nih. Kalau dari Mbak Nisa gimana? Kalau saya mengangkat mengenai kegiatan pengaduan online melalui IG ataupun WhatsApp, yang mana tahapan kegiatannya admin menerima pengaduan, kemudian memverifikasi dan memvalidasi pengaduan. Apakah pengaduan sudah tepat diajukan ke kantor ATR BPN setempat? Dilanjutkan dengan pengklasifikasian pengaduan yang berhubungan dengan seksi yang berkepentingan untuk menanganinya. Dilanjutkan kemudian dengan penugasan kepada petugas yang berwenang untuk menangani. Output yang dihasilkan dan diharapkan yaitu setelah dilakukan investigasi dan pengumpulan informasi dan data, maka penanganan pengaduan ditindak dengan segera. Hasil pengaduan pun tentu harus diberitahukan ataupun dikonfirmasi kepada pengadu. Setelah selesai tahapan dari pengaduan, pengadu diwajibkan untuk mengisi survei kepuasan layanan terhadap masyarakat pada aplikasi. Kemudian terkait dengan keterkaitan substansi mata pelatihan,
Yang pertama, pelayanan itu harus berorientasi dengan menjawab pertanyaan atau pengaduan online pengadu, kemudian melakukan koordinasi dengan rekan kerja dan ataupun atasan langsung. Yang kedua, menyangkut mengenai akuntabel, ASN bertanggung jawab membantu pengadu dalam menyelesaikan masalah dengan tepat dan cepat, kemudian bertindak sigap untuk menentukan seksi apa yang bertanggung jawab, serta memberikan deadline sebagai penindak lanjutnya. Seperti itu, Mas, menurut saya. Oke, mantap banget nih diskusinya. Kalau dari aku sih, itu yang paling penting itu karena bagian dari Kanwil, itu dia memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanannya itu berupa keterbukaan dan transparansi terkait informasi yang ada di satuan satkernya tuh. Nah, hal ini kalau jadi outputnya itu masyarakat bisa mendapatkan transparansi dan keterbukaan atas hasil yang ada. Jadi dia itu nanti kalau terkait dengan berorientasi pelayanan itu dapat membantu masyarakat mengetahui apa-apa saja hal yang dikerjakan oleh PPN sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk akuntabel itu dia kalau aku sih itu dia bertanggung jawab dan berdedikasi gitu terhadap waktu-waktu yang ada uh, dan tidak melalaikan tanggung jawab yang ada. Ini sekian aja ya diskusi hari ini. Kayaknya paparannya udah mantap banget nih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.